Jadi gitu ya, pada saat nanti ada acaranya Ustadz Uji, makna rezeki apapun, kalau ada bilang hai, jawabannya pasti hai. Rezeki berlimpah katakan saya. Wah, tangan ngomong manusia luar biasa. Nanti pulang dapat rezeki banyak karena apa? Materi kita magnet rezeki. Tiga hal inilah yang menjadi konsep dasar kita kalau kita ingin membangun taman kekayaan Bapak Ibu. Ya, lalu apa lagi? Ya, di sini kita membangun pikiran yang positif. Bagaimana caranya membangun pikiran yang positif? Pikiran memiliki kekuatan yang luar biasa. Banyak gak orang pusing mikirin hutang stroke? Banyak gak Pak? Banyak gak orang mikirin persoalannya akhirnya gantung diri? Banyak gak? Banyak. Banyak gak orang yang penuh dengan persoalan gak dapat solusi, akhirnya dia putus asa, dia gak mau sholat? Banyak gak? Ada di sini orangnya? Nah, akhirnya apa? Dia nggak dapat solusi sama sekali, dia putus asa sama Allah. Bilang Allah itu nggak adil. Dulu saya pernah begitu Pak, ngalamin hal seperti ini. Ya, pikiran saya apa? Ini luar biasa mempengaruhi hidup saya. Saya cari kerja ke sana kemari susah hidup saya. Akhirnya apa? Saya pergi ke Bengkalis, ke Lampung, ke Bengkalis, Pekanbaru. Sampai di sana tujuan saya apa? Saya mencari rezeki supaya dapat rezeki. Akhirnya apa? Hidup saya pun enak. Tiba-tiba apa? Saya nggak mau melakukan sholat sama sekali. Buat apa sholat? Saya bilang. Saya udah protes sama Allah. Saya bilang Allah nggak adil. Bahwa apa? Saya sudah tulus, niat saya tulus. Ketika nanti saya bisa banyak uang, saya bisa membantu kedua orang tua saya. Pasti kita begitu. Ya Bora. Ngaku aja. Ketika kita susah, pasti tujuan kita baik, betul nggak? Nah, akhirnya apa? Bukannya saya tambah bahagia, malah menderita. Saya hidup di dunia dirantau orang. Tiba-tiba di sana saya nggak makan satu hari, saya bingung. Saya telepon orang tua minta maaf. Akhirnya saya sowan lagi ketemu kiai saya sowan bilang, kiai saya, awakmu kuwi ngawur, jangan pikiranmu kuwi ngawur, orang dolor. Jadi kiai ini, ya, kamu itu sudah menyalahkan kodrat, menyalahkan takdir. Bahwa apa? Allah itu sebenarnya adil loh. Allah itu adil. Coba, kalau Allah adil, coba bayangkan. Allah kasih kesehatan buat kamu itu banyak gak? Banyak. Ya, kamu masih bisa makan gak? Masih. Akhirnya kalau saya evaluasi lagi, ternyata benar hidup saya yang salah. Saya meninggalkan Allah, Bapak Ibu. Akhirnya apa? Meninggalkan Allah, hidup kita pun semakin sulit. Ini pikiran yang mau apa memiliki luar biasa ya, kekuatan pikiran ini. Saat suudzon, kita akan kehilangan taman kebahagiaan. Saat kita buruk sangka sama orang lain, maka rezeki kita pun akan hilang semua. Maka apa? Hidup kita pun nggak akan bahagia. Karena apa? Kita selalu suudzon sama orang lain. Betul nggak? Sekarang di agama diajarkan nggak suudzon? Nggak diajarkan. Yang diajarkan bagaimana caranya kita bisa menghilangkan suudzon dalam hati kita, Bapak Ibu. Ini diajarkan kita. Ya. Terus yang ini taman yang paling indah adalah husnul dzon billah. Taman yang paling indah, taman bahagia yaitu apa? Kita baik sangka sama orang lain. Kadang-kadang bapak dan ibu kalau di rumah datang orang pakai peci hitam, pakai baju putih, pakai sarung, bawa emas.
kita lagi duduk, wah jangan-jangan dia minta sumbangan buat masjid. Betul nggak? Tiba-tiba apa? Dia datang bukan minta sumbangan, malah apa? Dia nganterin undangan. Kita sudah dosa sama orang tersebut, Bapak Ibu. Betul nggak? Sering pikiran kita seperti itu. Ya, oleh karena itu apa? Kita harus baik sangka sama orang lain, Bapak Ibu. Ya. Lalu apa? Ana indallahnya abdibi wa anna ma'ahu idza dzakarani. Ini kata Nabi, ya sesungguhnya aku menuruti prasangka hambaku, kata Allah. Ya. Sesungguhnya Allah itu menuruti prasangka kita. Kadang-kadang kita pernah nggak? Kita berdoa sama Allah, kira-kira dikabulin nggak ya? Pernah nggak? Pernah nggak? Ketika kita sudah punya rasa ragu-ragu sama Allah, pasti kita nggak dikabulkan doa kita sama Allah. Itu. Makanya kalau kita udah doa, udah lost, yakin doa itu pasti dikabulkan. Karena apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu padaku, pasti aku kabulkan. Mana Ustaz, saya doa kok gak dikabul-kabulin? Saya minta hutang saya lunas. Ya, bukannya gak dikabulin, Allah sudah kabulkan. Cuman kalian yang gak mau bayar hutangnya. Akhirnya gak lunas. Ngutang lah. Sudah lunas ngutang lah. Akhirnya enggak lunas. Yang salah siapa? Halo? Hah? Kita sama Allah. Kita apa Allah? Ya. Semua yang datang dari Allah adalah nasib terbaik untuk kita, Bapak Ibu. Allah jadikan hidup kita itu terbaik. Kitanya yang merubah hidup kita. Allah kasih rezeki buat kita banyak, Bapak Ibu. Cuman kitanya yang enggak mensyukuri nikmatnya Allah. Kita dikasih nasib yang terbaik sama Allah. Cuman kitanya selalu apa? Kufur nikmat sama Allah. Ini Bapak Ibu. Ya, pikiran yang positif bisa kita lakukan sendiri. Saat inilah kita mulai. Disinilah kita belajar Bapak Ibu untuk mengendalikan pikiran kita. Bagaimana kita keluar dari sini supaya kita bisa menjadi pikiran yang positif. Buktikan. Kalau Bapak Ibu dalam 1 minggu 3 hal ini dijalankan tadi, insya Allah kehidupan Bapak Ibu akan berangsur-angsur, akan meningkat rezeki ekonomi pun, bahkan rumah tangga pun akan bahagia. Selamat sore Pak Subirun dari Nusa Bumi Tepis Cilacap. Alhamdulillah, setelah kita mengenal ilmu magnet rezeki, yang saya rasakan terutama sekali yaitu ketenangan hati. Jadi hati jadi merasa tenang, merasa lapang, dan apa yang Allah berikan, apa itu cobaan atau ujian kepada saya, tadinya sebelum kenal ilmu magnet rezeki, hati selalu risau atau galau, gelisah kalau ada persoalan. Alhamdulillah setelah mengenal ilmu magnet rezeki, saya bisa menghadapi persoalan, terutama hati tenang. Dan yang selanjutnya, saya pernah di luar negeri menghadapi persoalan, terutama itu aku punya paspor itu dicop palsu. Nah, setelah itu saya itu mengadu ke polisi. Nah, setelah mengadu ke polisi, terus mengadu ke Kedutaan Besar Indonesia, diarahkan agar suruh menghadapi bagian imigrasi yang di negara Brunei Darussalam sana. Alhamdulillah, waktu itu saya sudah kenal magnet rezeki. Saya mengambil jurus daripada Garputala. Nah, setelah saya Garputala, saya pikirkan, alhamdulillah saya menghadapi persoalan itu, menghadap dengan immigration, saya bisa 1 minggu selesai, bisa kembali dengan aman, dengan tenang, dan alhamdulillah dapat dukungan dari warga Brunei. Ongkos pun dikasih untuk naik pesawat. Alhamdulillah. Terima kasih.
Keajaiban yang lain sudah pernah. Ya, waktu itu saya mau ikut THMR yang di Kebumen. Waktu itu saya punya uang jatah untuk membayar daripada semesteran anak saya, tapi saya biiznillah lillahi ta'ala untuk ikut THR. Uang itu saya pakai untuk THMR, saya bayar pakai uang yang untuk membayar semesteran. Alhamdulillah, tanpa tak diduga-duga, setelah pulang dari THMR, keajaiban datang, ada uang masuk ke rekening saya. Alhamdulillah, masuknya uang itu untuk bayar daripada semesteran pun cukup dan lebih dari cukup. Alhamdulillah. Terima kasih. Nama saya Muhtamiro, saya berasal dari Karangjembung, Nusa Penyu, Cilacap. Saya sekitar 6 bulan. Ya, sekitar 6 bulan, 4 bulan lah. Sangat bagus karena itu dapat menenangkan hati saya. Saya mempunyai amanah yang cukup lumayan banyak. Waktu itu saya mengenal magnet rezeki, saya lihat dari YouTube. Waktu malam-malam saya ngetik di Google doa pelunas hutang, yang muncul itu Ustadz Nasrullah. Dan dari situ saya dengarkan, itu kajiannya sangat bagus. Terus saya ingin datang ke seminarnya, tapi waktu itu di Jogja jauh. Jadi saya kemarin waktu pertama di Cilacap saya langsung datang. Nah, dari situ saya ada perubahan. Hidup saya itu mau baca Quran. Yang pertama ya, saya dulu nggak pernah baca Quran. Saya baca Yasin itu 1 minggu sekali. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu setiap hari saya buka Quran kayak gitu. Terus dimantapkan lagi dengan Garbu Talak, belajar Garbu Talak. Dan keluarga saya sekarang yang tadinya sering cekcok juga, saya bisa menyadari diri saya sendiri kesalahannya kayak gitu. Karena di magnet rezeki diajari saya salah, orang lain benar. Nah, itu saya yang praktekkan begitu. Kalau keajaiban yang kecil, masalah dengan uang ya ada, tapi ya belum banyak gitu, masih. Nanti suatu saat mungkin akan dapat lebih banyak keajaiban dengan mendalami magnet rezeki ini. Harapan saya ingin membuat kajian di tempat saya, sehingga orang yang berpikir negatif tentang ilmu yang saya jalani akan mengenal kayak gitu. Jadi tetangga-tetangga saya itu bisa menikmati apa itu magnet rezeki.